Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kawan buruh, salam juang. Kembali lagi hadir di YouTube Singa Perbangsa TV. Oh iya, kali ini kami akan membahas topik yaitu makin serunya soal Perda RT RW Kabupaten Karawang. Menurut tokoh buruh berpendapat, Abda Khair Mufti, siapa pembisiknya? Apakah ada ahli kong kali kong? Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mulai melakukan konsultasi publik terkait dengan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT RW). Selama beberapa tahun terakhir, Karawang telah berkembang dan terjadi pembangunan yang sangat pesat. Jadi sudah waktunya direvisi tata ruangnya. Itulah menurut Sekda Karawang, Acep Jamhuri, yang dilansir oleh media Antara. Ia mengatakan saat pembukaan sosialisasi dan konsultasi publik penyusunan rancangan revisi Perda RT RW di Karawang, Acep Jamhuri menyampaikan pihaknya merespon soal perhatian semua komponen masyarakat Karawang terhadap Perda RT RW yang cukup tinggi. Untuk itu, konsultasi publik soal RT RW sudah selayaknya diedukasikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan ke khalayak publik. Rencana revisi Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah juga menjadi sorotan dan perhatian tinggi di berbagai elemen masyarakat. Salah satunya tokoh buruh, yakni Abda Khair Mufti. Pria asal Karawang ini merespon melalui pendapatnya di media Singa Perbangsa TV. Penasaran kan? Apa pendapat tokoh buruh terkait Perda RT RW yang saat ini diperbincangkan? Inilah paparan selengkapnya oleh tokoh buruh berpendapat Abda Khair Mufti. Di beberapa daerah, khususnya di Karawang, sedang ramai penolakan daripada aktivis tentang Raperda RT RW. Bukan rukun tetangga, rukun warga. RT RW itu rencana tata ruang wilayah. Apa sih tata ruang wilayah? Yaitu tentang penempatan beberapa wilayah menjadi wilayah pertanian, wilayah industri, wilayah pariwisata, dan sebagainya. Dan menurut undang-undang, untuk daerah kabupaten kota itu kewenangannya adalah ya bupati atau wali kota. Kecuali antar daerah di sebuah provinsi, itu kewenangan provinsi. Yang sikat nasional itu kewenangan nasional. Menarik juga kalau Perda RT RW yang di Kabupaten Karawang menjadi berita yang menghebohkan karena ada penolakan. Penolakan masuk akal sih. Pertama, kenapa yang diundang hanya organisasi tertentu? Kenapa nggak semua? Itu pertanyaan. Ada juga sebagian mengatakan, ya misalkan, kenapa organisasi buruh juga nggak diundang? Kan dia ada hubungannya dengan industri. Nah yang menarik, kok media diundang ya? Media mah ya undang aja semuanya, kan diberitakan. Kok dipilih? Nah ini menarik juga, tapi nggak apa-apa lah. Bukan urusan itu. Memang patut dicurigai RT RW ini ada kepentingan investasi. Bukan investasi apa ya, investasi yang bikin perdanya, ya oknum lah. Misalkan begini, saya beli tanah lah di daerah A. Karena itu aksesnya nggak ada, ya hanya melalui peraturan daerah, saya bisa bikin sebuah areal agar menjadi daerah tertentu, misalkan industri. Nah, sehingga tanah saya kan naik harganya. Itu kalau nggak kelihatan. Ya ada juga yang mencolok. Saya beli tanah atas nama orang lain. Nggak mungkin nama sendiri kan. Nah daerah itu dijadiin industri. Artinya tanahnya pasti dibeli. Nah wajar ketika ditolak. Begini loh. Katanya ada oknum-oknum yang memang sudah beli tanah di daerah-daerah tertentu jauh sebelum diadakan perubahan. Jadi ketika sudah ada
perdanya, ya tinggal nunggu cuan. Mahal kan? Iyalah, jadi industri. Ya telah industri apa nggak apa-apa. Ya mungkin juga nggak kebeli tanahnya, saya bilang tadi ya, cuma di tanah yang saya beli, ya nyerempet ke daerah itu kan mahal juga. Atau saya punya suatu tempat lah buat usaha, sehingga usaha saya bisa maju karena disupport oleh gitu. Memang menarik dan dipantau beberapa daerah. Nah, ya boleh hampir mendekati isu nasional Perda RT RW Kabupaten Kerawang ini. Hal menariknya begini, seperti beberapa daerah konteks politik ya, orang kan mau habis. Idealnya eksekutif itu kalau mau habis, ya jangan ambil keputusan, udah biarin aja. Nah sekarang dibikin, tapi berlakunya misalkan nanti 2024. Sudah nggak ngejabat lagi. Aduh, ampun. Tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Karena kewenangan bupati. Cuma ya, sebagai masyarakat memang harus kontrol. Dan saya senang beberapa teman-teman aktivis sudah mulai aktif memeriksa, membaca tentang isi-isi dari Raperda. Ya cuma ketika ribut, ya wajar ya. Ahli A, ahli B, ahli C, ahli D bertemu. Ya nggak akan ada kata sepakat. Kan ahlinya beda-beda. Ada ahli industri, ahli pertanian, ahli kesehatan, ahli pariwisata. Dan ahli nyari duit kan nggak akan ketemu dalam pembahasan. Yang khawatir saya cuma satu. Ini para ahli yang berbeda, nanti jadi satu ahli dikumpulkan. Jadi satu ahli. Ahli kong kali kong. Ya semoga tidak terjadi, walaupun saya yakin pasti terjadi. Tetap putus asa, jangan semangat. Oh iya, jangan subscribe, like, dan komen. Nggak bakalan gua baca, oke? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Abdul Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kalian cerdas.